Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis hari ini. Hingga Rabu 22 Januari malam, terdapat 21 korban tewas dan 5 lainnya masih dalam pencarian. Pada Rabu kemarin, tim K9 Polda Jawa Tengah dan tim SAR menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun tanah longsor. Jasad Abian tersebut ditemukan dengan bantuan anjing pelacak dalam keadaan tertutup selendang di bawah sebuah springbed yang tersangkut pohon bambu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga akan mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca di Kecamatan Petung Kriono guna mencari korban hilang. Teknologi digunakan lantaran selama 2 hari tim kesulitan dalam mencari korban karena kondisi cuaca belum bersahabat, serta alat berat juga sulit menjangkau lokasi longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Untuk mempermudah pencarian korban hilang akibat longsor di Petung Kriono, Pekalongan, BNPB melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca selama 1 pekan ke depan. Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan permintaan operasi tersebut diajukan oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, untuk mempercepat penanganan longsor dan mengantisipasi adanya bencana susulan di wilayah tersebut. Khususnya di Pekalongan, teknologi modifikasi cuaca akan dilakukan mulai hari Kamis ini hingga sepekan ke depan. Menurutnya, salah satu kendala pencarian korban adalah faktor cuaca, apalagi dalam 2 hari terakhir terjadi hujan di tengah pencarian. Beberapa alat berat pun belum bisa masuk karena akses jalan terputus. Pihaknya menegaskan pencarian korban hilang akan terus dilakukan sampai ketemu. Sementara Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, menyampaikan pencarian hari ketiga ini akan difokuskan pada 6 titik. Tim dibagi menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU. SRU 1 bertugas untuk membersihkan akses jalan, kemudian SRU 2 ditugaskan di sekitar rumah sekretaris desa yang turut hilang dalam bencana longsor ini. Lalu SRU 3 di area Cafe Alo dan pemancingan, sementara SRU 4 di area Sungai Welo hingga daerah Kinalum. Mengutip Kompas.com, sebanyak 1.300 personel dari Basarnas, TNI Polri, Dinas Sosial, BPBD, PMI, dan berbagai organisasi SAR serta masyarakat terlibat dalam operasi pencarian. Sementara itu, untuk informasi terbaru, 3 unit alat berat juga mulai dikerahkan untuk membersihkan akses jalan guna mempermudah pergerakan tim. Hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat longsor mencapai 21 orang, sementara 15 lainnya selamat. Fokus pencarian kini tertuju pada 5 korban yang masih hilang. 5 korban yang masih hilang dan dicari keberadaannya tersebut adalah M. Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, Gianto, warga desa Gumelem, Tegar Haryanto, warga desa Batang, M. Nasrullah Amin, warga Pekalongan, dan Aurel, warga Kasimbar. Budiono juga mengatakan bahwa waterjet atau Alcon turut diterjunkan hari ini untuk membersihkan lumpur di area. Sementara unit anjing pelacak juga diterjunkan kembali sama seperti kemarin untuk mencari korban-korban yang masih hilang. Seperti kemarin, pemirsa, bahwa tim dari K9 berhasil menemukan 1 jenazah korban tewas, yaitu seorang bayi berusia 5 bulan. Ya, hari ini operasi SAR hari ketiga ya. Tim SAR gabungan tentunya akan melaksanakan operasi SAR sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat. Itu ada 4 sektor. Yang pertama di
di area Rumah Pak Cari, kemudian sektor yang kedua di area Cafe Halo dan kolam pemancingan, kemudian yang ketiga adalah di sepanjang Sungai Welo hingga ke jembatan Putus dan sampai ke Kinalu, dan juga ada sektor untuk membuka akses. Itu ada alat berat yang sekarang sudah ada 4 unit ya, dengan personel untuk membuka akses sehingga dapat menjangkau sampai ke lokasi kejadian. Fokus pencarian hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Yang pertama di sekitar rumah Pak Cari, Pak Sekdes, itu ada 2 jalur longsoran. Kemudian di Cafe Alo yang memang situ diperkirakan ada sekitar 19 sampai 20 korban. Kalau kita hitung dari jumlah yang sekarang sudah memenuhi sebenarnya rumah Pak Cari dan kafe itu, jumlah yang ada yang selamat dan segala macam itu sudah hampir memenuhi dari keterangan yang ada. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi laporan anggota keluarga hilang atau sebagaimana yang dilaporkan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah di aliran sungai. Karena kemarin yang terakhir sore itu 17.00 kita temukan sudah di aliran sungai. Jadi sekarang aliran sungai kita tambah personilnya, kemudian kita perpanjang jalur pencarian. Kalau update yang tadi malam gimana Dan? Yang ada penambahan yang ditemukan? Ya, update tadi malam, jadi sampai dengan sejauh ini korban meninggal dunia ditemukan 21 orang, kemudian yang masih dalam pencarian 5 orang. Kemudian dari kemarin yang dilaporkan hilang 2 orang itu ternyata selamat dan sudah kembali ke rumahnya. Jadi sekarang fokus pencarian 5 orang korban, 13 orang luka-luka. Untuk skema pembagian tim masih tetap kemarin atau ada perubahan untuk hari ini? Skema tetap, tapi dengan jumlahnya yang ditebal. Jadi ada tetap jalur pembersihan akses menuju ke lokasi, karena kalau memang akses itu belum tembus ke lokasi, alat berat juga belum bisa masuk sampai ke dalam. Ya, tetap di dalam hari ini kita menggunakan manual. Kemudian yang di dalam tetap melaksanakan secara manual karena memang alat berat belum bisa masuk. Untuk sekitar 1.200 orang itu bertambah 2 kali lipat. Kemarin sepanjang hari sampai dengan sore hari bertambah jumlahnya, hari ini tercatat sampai dengan tadi malam 1.200 orang. Kendala dalam pencarian sendiri? Kendala ya itu, kendala bahwa alat berat belum bisa masuk ke dalam, kemudian cuaca juga kita tetap hati-hati ya. Nah, kemarin jam 2 itu sudah kabut, itu juga mengganggu pencarian. Kemudian hari ini sampai dengan sore hari tidak hujan sehingga bisa lancar sampai tadi malam sampai dengan 18.00. apakah ada penambahan bego Dan? Bego ada. Ya? Jadi sekarang di lokasi di dalam sudah ada 2, dan rencananya ada 2 lagi yang yang di dalam ada 2, yang dalam perjalanan ada 2 lagi, ada 4. Tapi tetap beko itu kalau memang jalan yang belum bisa tembus, belum bisa ke lokasi. Ya. Baru Mbak, di lokasi itu 3 tahun yang lalu kan terjadi longsor juga, tapi tidak ada korban jiwa. Sekarang di lokasi tersebut ada kafe, ada rumah Cari, dan pendeta yang dijadikan homestay. Karena memang lokasinya kan indah, ya, buat wisata memang bagus. Jadi ada kafe, ada pemancingan, ya kan? Kemudian ada homestay, sekitar rumah Pak Cari. Jadi ya, itu yang menyebabkan sekarang adanya korban jiwa. Kalau dulu kan tidak ada orang di sana. Yang bersyukurnya nggak pas weekend. Kalau pas weekend kan mungkin lebih banyak lagi ya orang yang menuju ke Dieng atau sebaliknya. Karena orang banyak yang berwisata di daerah situ. Iya, betul. Terus kan kalau pemukiman di Desa Kasimpar sendiri aman. Hanya ada 2 rumah di bawah, rumah Pak Cari dan rumah pendeta yang memang rumah baru yang memang melihat bahwa memang lokasinya nyaman. Ya. Kalau dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.